Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Hakim. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik, saya ingin menjelaskan poin C atau subbab C dari buku metodologi penelitian karya Ustadz Miski, yakni bab sejarah dan perkembangan hadis tematik. Baik, di subbab C atau poin C tersebut, setidaknya kita dapat menemui 3 masa tentang sejarah atau perkembangan hadis tematik sesuai dengan yang telah saya petakan di kertas ini, yakni ada masa stagnasi, masa kebangkitan, dan yang terakhir masa kemunduran dan perumusan keilmuan. Nah, untuk masa stagnasi sendiri ini berlangsung mulai tahun 450 sampai 660 Hijriah, di mana pada masa stagnasi ini keilmuan hadis itu tidak ada inovasi tambahan atau tidak ada inovasi yang baru. Nah, aktivitas ulama ketika masa tersebut itu hanya menirukan atau menghimpun tema-tema hadis dari pengarang-pengarang sebelumnya atau sekedar meringkas dari karya-karya sebelumnya. Nah, pada masa stagnasi ini ada beberapa karya hadis atau kitab hadis, diantaranya yakni At-Tibbun Nabawi, terus Talqinul Walad As-Shaghir, dan Fadhailus Syams, yang mana ketiga kitab ini tentunya berbeda-beda temanya. Untuk lebih jelasnya temanya nanti mungkin bisa dilihat langsung di buku metodologi penelitian tersebut. Nah, untuk yang kedua yakni masa kebangkitan. Masa kebangkitan ini berlangsung mulai tahun 660 Hijriah sampai 1100 Hijriah, di mana pada masa kebangkitan ini para ulama itu mulai produktif atau bisa dibilang mulai kembali lagi memunculkan inovasi-inovasi baru tentang keilmuan hadis. Terbukti pada zaman tersebut muncul karya dalam bidang hadis yang sangat banyak atau menggelora, dan juga banyak karya penting yang ditulis pada masa tersebut. Lalu di masa kebangkitan ini salah satu tokoh yang terkenal yakni ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus As-Suyuti, dan Ibnu Taimiyah. Nah, di masa ini juga terdapat beberapa karya. Salah satunya yang saya bawa ini yakni kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kitab ini dikarang oleh beliau ketika masa kebangkitan ini, yakni antara tahun 660 sampai 1100 Hijriah. Selain kitab Bulughul Maram ini, ada juga kitab Hadisul Ahkam dan Al-Kalimut Thayyib. Nah, tentunya untuk kitab Bulughul Maram ini merupakan kitab hadis yang sudah sangat kita ketahui bersama, dan ternyata kitab ini dikarang ketika masa kebangkitan tersebut. Untuk masa selanjutnya yakni masa kemunduran dan perumusan keilmuan. Nah, masa ini berlangsung mulai tahun 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah. Di mana di masa ini para tokoh hadis, para pakar hadis itu sudah tidak banyak, dan juga di masa ini mereka juga produktivitas mereka itu rendah, jadi tingkat produktivitas mereka itu menurun. Lalu karya yang dilahirkan pun tidak bisa disejajarkan dengan karya pakar yang hidup sebelumnya. Jadi karya yang lahir di masa ini itu keilmuannya itu tidak sebanding dengan karya yang lahir di masa sebelumnya, atau bisa dibilang karya yang lahir di masa ini itu ya nggak ada terobosan baru gitu dari masa-masa sebelumnya. Terus untuk tokoh-tokohnya antara lain yakni Abu Hasan Al-Kabir dan Muhammad Hayah As-Sindi. Sedangkan karya atau kitab yang muncul yang lahir pada masa ini yakni Al-Irsyad fi Fadlil Jihad
dan Tuhfa Az-Zakirin. Yang mana tentunya semua kitab yang saya sebutkan tadi itu memiliki tema-tema tersendiri. Untuk tema-temanya mungkin nanti bisa dilihat untuk lebih jelasnya di buku karya Ustadz Miski tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.